Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Anissa Nola Fikri, Nasna Surya Fabila, Nur Hayani, Rini Rohadatul Ais akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu masalah pelacuran. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pelacuran. Pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu prostituere atau prostaure yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Kemudian Perkins dan Bennett mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam. Senada dengan hal tersebut, Supratiknya menyatakan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual dengan imbalan uang. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa pelacuran merupakan sebuah usaha memperjualbelikan seks di luar nikah dengan imbalan materi. Sedangkan pelacur diartikan sebagai perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pelacuran dari Kartini Kartono yang menyatakan ciri khas dari pelacur yaitu yang pertama wanita, lawan pelacur adalah gigolo atau pelacur pria. Kemudian yang kedua cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif, menarik baik wajah maupun tubuhnya. Kemudian yang ketiga, masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota ada 30 tahun, yang terbanyak 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah acap kali mempekerjakan gadis-gadis prapuber berusia 11-15 tahun yang ditawarkan sebagai barang baru. Kemudian yang keempat, pakaiannya sangat menyolok, beraneka warna, sering eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu seperti wajah, rambut, pakaian, alat, kosmetik, dan parfum. Kemudian yang kelima, menggunakan teknik seksual yang mekanis, cepat, tidak hadir secara psikis tanpa emosi atau afeksi. Kemudian yang keenam, bersifat sangat mobile, kerap berpindah dari tempat atau kota yang satu ke tempat atau kota lainnya. Kemudian yang ketujuh, pelacur-pelacur profesional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosialnya yang rendah. Sedangkan pelacur dari kelas tinggi, high class prostitutes, pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas, atau lepasan akademi dan perguruan tinggi yang beroperasi secara amatir atau secara profesional. Kemudian yang terakhir, 60-80% dari jumlah pelacur ini memiliki intelek yang normal. Kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan, selebihnya adalah mereka yang ada pada garis batas yang tidak menentu atau tidak jelas derajat inteligensinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nasna Surya Fabila. Selanjutnya, faktor penyebab pelacuran. Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi pelacur. Salah satunya yaitu Wisberg, menemukan adanya 3 motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu yang pertama motif psikoanalisis, menekankan aspek neurosis pelacuran seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial. Yang kedua, motif ekonomi. Secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi yang dimaksud adalah uang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik. Yang ketiga, motivasi situasional. Termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan, dan buruknya hubungan dengan orang tua. Wisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi seorang memasuki dunia pelacuran dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual, dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya, dampak pelacuran bagi kesehatan mental.
Prostitusi atau pelacuran mempunyai sejarah panjang dalam peradaban manusia. Prostitusi telah berada di tengah-tengah masyarakat sejak berabad-abad silam. Hal ini baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain. Banyaknya jumlah pekerja seks komersial tidak serta-merta dalam kondisi baik-baik saja. Terdapat bukti peningkatan efek psikologis pada pekerja seks komersial. Para pekerja seks komersial biasanya mengalami psikopatologis seperti kecemasan, post-traumatic disorder, depression, dan paranoid ideation. Sedangkan Sui Ho Wong dan yang menemukan 53% pekerja seks komersial mengalami depresi. Penelitian yang dilakukan Wang Wunshan dan Liu menemukan bahwa para pekerja seks komersial memiliki kualitas kepuasan hidup yang rendah. Selain itu, banyak pekerja seks komersial yang merasa rendah diri, memiliki perasaan yang negatif pada dirinya, serta mengalami feeling quality atau perasaan bersalah. Van Wesenbeek menemukan bahwa kebanyakan pekerja seks komersial mengalami kelelahan emosional dan stres. Pekerja seks komersial mengalami stres disebabkan karena bekerja terlalu lama. Menurut Benjamin Malzberg, rasio pekerja seks wanita yang didapati memiliki kecacatan mental ialah 28% sampai 97%. Hasil rasio yang besar seperti ini telah diukur dan dilihat berdasarkan waktu serta tempat pemeriksaan yang berdasarkan fakta. Benjamin bahkan menambahkan bahwa persentase yang besar terhadap kecacatan mental seperti ini biasanya terdapat pada wanita-wanita pada masa remaja. Mereka cenderung memiliki sikap-sikap menentang. Penanggulangan pelacuran. Kartini Kartono menjelaskan secara garis besar usaha untuk mengatasi masalah tunasusila ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Usaha yang bersifat preventif atau pencegahan, antara lain dengan 1. Penyempurnaan perundang-undang mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran. 2. Intensifikasi pemberian pendidikan, keagamaan, dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma-norma kesusilaan. 3. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan adolescent untuk menyalurkan kelebihan energinya. 4. Memperluas lapangan kerja bagi wanita disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapat upah dan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. 5. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga. 6. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi, sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebab pelacur atau penyebaran pelacur. 7. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru, dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks. 8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Anissa Nola Fikri, yaitu B. Tindakan represif dan kuratif. Yang pertama yaitu melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai lokalisasi orang untuk melakukan pengawasan yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitusi serta lingkungannya. Yang kedua yaitu untuk mengurangi pelacuran melalui rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka dapat dikembangkan sebagai masyarakat. Yang ketiga yaitu penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila terkena razia. Yang keempat ialah pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tertentu untuk menjamin kesehatan para prostitusi dan lingkungannya. Yang kelima yaitu menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup yang baru. Yang keenam yaitu mengadakan pendekatan
terhadap pihak keluarga. Yang ketujuh yaitu mencarikan pasangan hidup yang permanen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.